Selamat siang Ibu Nia, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kegiatan UMKM Perusahaan Jasa dan Dagang dari Salon Regina. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zahira dengan NIM 1029. Saya Sesi Miroza dengan NIM 1031. Saya Nabila Nuraini Anadian dengan NIM 1021. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Nabila. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran UMKM dalam perekonomian. UMKM punya peran penting dalam perekonomian, terutama dalam membuka lapangan kerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, usaha di bidang jasa semakin berkembang, salah satunya salon kecantikan. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan dan perawatan diri membuat kebutuhan akan layanan salon, khususnya perawatan rambut, terus bertambah. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang tersebut. Next. Di sini ada profil Salon Regina yang bergerak di bidang jasa dan dagang di kecantikan. Lokasinya di Jalan Semolowaru Tengah, 4 nomor 16, Semolowaru, Surabaya. Menyediakan berbagai layanan salon seperti smoothing, terus styling rambut untuk wedding, dan lain-lainnya. Menyediakan berbagai produk perawatan rambut dan menyediakan penyewaan busana untuk berbagai keperluan seperti baju Kartini atau baju pahlawan dan yang lain-lain. Beroperasi setiap hari pada pukul 8.30 hingga 20.00. Next. Untuk slide selanjutnya yaitu kendala pencatatan keuangan. Untuk yang pertama yaitu perbedaan karakteristik pendapatan. Untuk yang kedua yaitu perhitungan HPP yang berbeda secara drastis. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan inventaris ganda, stok versus suppliers. Yang keempat yaitu alokasi biaya operasional atau biasanya disebut overhead. Nomor 5 yaitu multitasking karyawan dan komisi. Next. Untuk slide selanjutnya yaitu kebutuhan catatan keuangan. Pencatatan keuangan sangat penting dalam usaha salon, dikarenakan berfungsi untuk mengatur dan memantau aliran kas secara rutin. Setiap transaksi dicatat berdasarkan tanggal agar mudah dipantau per periode, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pendapatan salon berasal dari jasa layanan kecantikan sebagai sumber utama, penjualan produk salon, serta penyewaan busana sebagai pemasukan tambahan. Sementara itu, seluruh biaya operasional seperti bahan, peralatan, dan biaya penunjang lainnya dicatat secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dengan pencatatan keuangan yang rapi dan teratur. Pemilik usaha dapat melakukan evaluasi keuangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk keberlangsungan usaha. Next. Slide di sini yaitu transaksi Salon Regina selama bulan November. Saya akan membacakan ulang transaksinya. Untuk tanggal 1 yaitu setoran modal awal kas salon sebesar 10 juta. Untuk tanggal 2 yaitu membeli sampo dan perawatan rambut secara kredit 1.200.000. Untuk tanggal 3 memberikan jasa perawatan salon kepada pelanggan secara kredit sebesar 1.550.000. Untuk tanggal 4 yaitu membeli handuk dan perlengkapan salon sebesar 750.000. Untuk tanggal 5 yaitu membeli perlengkapan salon seperti gunting, sisir, handuk secara tunai sebesar 325.000. Untuk tanggal 6 membayar listrik dan air salon sebesar 650.000. Untuk tanggal 7 membeli produk salon untuk dijual kembali secara kredit dari supplier sebesar 900.000. Dan untuk tanggal 8 menerima pendapatan penjualan produk salon sebesar 1.300.000. Untuk tanggal 9 yaitu membayar gaji 3 karyawan sebesar 7.250.000. Untuk tanggal 10 yaitu menerima pendapatan sewa busana sebesar 2.500.000. Untuk tanggal 11 yaitu membeli pewarna rambut dan bahan salon sebesar 1.100.000. Untuk tanggal 12 yaitu menerima pendapatan
jasa salon atau biasanya disebut paket perawatan sebesar 2 juta ribu. Untuk tanggal 13 yaitu membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300 ribu. Untuk tanggal 14 yaitu menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa salon yang sebelumnya dilakukan secara kredit sebesar sekian. Untuk tanggal 15 yaitu membeli kantong plastik dan kemasan produk sebesar 250. Untuk tanggal 16 yaitu menerima pendapatan jasa via transfer sebesar 2.400.000. Untuk tanggal 17 yaitu membeli perlengkapan salon seperti hair dryer catokan secara kredit sebesar 1.265.000. Untuk tanggal 18 yaitu membayar biaya internet dan administrasi sebesar 400.000. Untuk tanggal 19 yaitu menerima pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 500.000. Untuk tanggal 20 yaitu melakukan pembayaran kepada supplier atas pembelian perlengkapan dan produk salon secara kredit sekian. Untuk tanggal 22 yaitu membayar perawatan alat salon sebesar 600.000. Untuk tanggal 24 menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa salon yang sebelumnya dilakukan secara kredit sekian. Untuk tanggal 25 menerima pendapatan jasa sebesar 2.300.000. Untuk tanggal 27 menerima pendapatan sewa busana sebesar 350.000. Untuk tanggal 28 yaitu membayar biaya transport operasional sebesar 350.000. Untuk tanggal 29 menerima pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 1 juta. Untuk tanggal 30 yaitu menarikan kas untuk keperluan pemilik sebesar 1.500.000. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, Oke. selanjutnya yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang berfungsi mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Nah, kami mendapatkan dengan hasil jurnal umum di Salon Regina yaitu 43.020.000 rupiah. Next. Berikutnya ada buku besar. Buku besar adalah catatan utama akuntansi yang merangkum dan mengelompokkan semua transaksi keuangan perusahaan berdasarkan akun, seperti kas, piutang, utang usaha, pendapatan, dan beban. Dari jurnal berfungsi sebagai ringkasan permanen untuk menganalisis detail pemantauan saldo setiap akun dan landasan utama pembuatan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, dan menjadikannya alat vital untuk memahami posisi keuangan bisnis. Yaitu ada buku besar pada kas saldo akhir dengan total 8.855.000 pada debit. Pendapatan produk salon dengan total 3.200.000 pada debit, perlengkapan salon dengan total 2.340.000 pada debit, piutang usaha dengan saldo akhir 420.000 pada debit, utang usaha dengan total 2.465.000 pada kredit, modal pada total 10 juta pada kredit, PRIF dengan total 1.500.000 pada debit, pendapatan jasa dengan total 8.250.000 pada kredit, pendapatan sewa busana dengan total 2.850.000 pada kredit, pendapatan diterima di muka dengan total 1.500.000 pada kredit, beban gaji karyawan dengan total 7.500.000 pada debit, beban listrik dan air pada total 50.000 pada debit, beban kebersihan dan keamanan dengan total 300.000 pada debit, beban internet dan administrasi pada total 400.000 pada debit, beban transportasi operasional dengan total 350.000 di debit, beban perawatan alat dengan total 600.000 pada debit, dan yang terakhir ada beban kemasan pada total 250.000 di debit. Next. Yaitu ada neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan adalah daftar ringkas semua saldo akun buku besar perusahaan pada akhir periode akuntansi.
Sebelum penyesuaian akhir tahun dibuat yang bertujuan memastikan total debit sama dengan total kredit sebagai langkah awal siklus akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan yang akurat. Nah, kami mendapatkan dengan hasil akhir yaitu Rp26.365.000. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, pada jurnal penyesuaian ini kami mendapatkan yang pertama ada perlengkapan salon yang tersisa 940.000. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka, seluruhnya sudah menjadi pendapatan yaitu pada total 1.500.000. Yang ketiga ada beban listrik dan air masih harus dibayar yaitu 200.000. Dan yang terakhir ada beban gaji karyawan dengan total yang harus dibayar yaitu dengan total 500.000. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada neraca saldo yang sudah disesuaikan. Daftar saldo semua akun dari buku besar perusahaan yang dibuat setelah entry jurnal penyesuaian seperti penyusutan, biaya dibayar di muka, atau akrual yang diposting untuk memastikan total saldo debit dan kredit seimbang sebelum penyusunan laporan keuangan utama atau laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, kami mendapatkan dengan neraca saldo sudah disesuaikan yaitu pada total Rp27.065.000. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Definisi laporan laba rugi sendiri yaitu merangkum pendapatan dan beban perusahaan dalam periode waktu tertentu untuk menentukan apakah perusahaan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih, sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan bisnis. Berikut adalah laporan laba rugi dari Salon Regina. Yang pertama ada pendapatan dengan total 13.900.000 dan total beban sebesar 12.150.000. Jadi laba bersihnya yaitu 1.750.000. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik. Definisinya sendiri adalah laporan keuangan yang rinci perubahan modal pemilik bisnis, perusahaan perseorangan, kemitraan, atau PT swasta selama periode tertentu. Menunjukkan bagaimana ekuitas awal bertambah atau berkurang karena laba atau rugi bersih, investasi pemilik baru, dan penarikan private oleh pemilik. Berikut adalah laporan ekuitas pemilik dari Salon Regina dengan modal 10 juta, laba bersihnya 1.750.000 dan price-nya 1.500.000 dengan modal akhir sebesar 10.250.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi aset, kekayaan, kewajiban, utang, dan ekuitas modal suatu perusahaan pada titik waktu tertentu, biasanya di akhir periode akuntansi. Jadi terdiri dari berikut adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset lancar, yaitu kas, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Total aset lancar sebesar 13.415. Selanjutnya yaitu ada liabilitas sebesar 3.165 dan ekuitas sebesar 10.250. Jadi hasil akhirnya itu 13.415 balance. Selanjutnya yaitu ada kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja Salon Regina itu terdiri dari neraca saldo belum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. NS tadi diambil dari tadi, terus penyesuaian. Kalau NS setelah disesuaikan itu, semisal dia nggak ada pasangan, neraca saldo sama penyesuaiannya nggak ada pasangan, itu tinggal disalin. Tapi kalau debit sama debit, itu debit debit ketemu debit ataupun kredit ketemu kredit itu ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang.
Tapi dilihat dulu debit sama kreditnya tuh lebih besar mana. Kalau semisal debitnya lebih besar ditaruh di debit, kalau kreditnya lebih besar taruh kredit. Kalau laporan laba rugi itu diambil dari pendapatan sama beban-beban. Kalau laporan posisi keuangan itu selain pendapatan dan beban seperti kas, piutang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu evaluasi. Salon Regina sudah menerapkan pencatatan keuangan dengan cukup baik dan teratur, di mana seluruh transaksi dicatat hingga menghasilkan laporan keuangan yang memudahkan pemilik usaha dalam mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha. Namun, pencatatan keuangan untuk usaha salon dan penyewaan busana yang masih digabung membuat analisis keuntungan masing-masing usaha menjadi kurang jelas. Selain itu, biaya operasional seperti gaji karyawan dan biaya listrik tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh, sehingga keuntungan usaha belum maksimal. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama ada memisahkan pencatatan keuangan antara usaha salon dan penyewaan busana agar evaluasi pendapatan dan biaya masing-masing usaha lebih jelas. Yang kedua ada mengontrol pengeluaran terutama biaya operasional supaya tidak terlalu membebani keuangan usaha. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan konsisten, misalnya dengan menggunakan aplikasi pembukuan sederhana. Dan yang terakhir yaitu mengelola keuangan dengan lebih rapi dan teratur agar keuntungan usaha dapat meningkatkan dan Salon Regina bisa berkembang lebih baik ke depannya. Berikut adalah dokumentasi kita selama mengerjakan laporan dan wawancara. Yang pertama ada saya dan Nabila di depan Salon Regina, lalu ada karyawan yang melayani pelanggan, lalu ada kucing, dan yang terakhir yaitu wawancara karyawan oleh Silvi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak kesalahan dan salah kata. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.